Kamu harus tahu satu hal hari ini. Hari ini aku harus mendapatkan kemenangan. Ratakan Banyu Biru. Dan jangan biarkan Kamandanu hidup. Kamu tenang saja. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak boleh membiarkan Kurawan memenangkan peperangan ini. Karena kekuasaan Byakta akan semakin merajalela. Jangan lari kamu, Komandan. Ayo lawan aku. Awas, Asri! Lebih baik kamu mati di tanganku daripada aku harus melihat kamu menikah dengan Narirati. Apa? Kamandanu telah berhasil mengalahkan Aribi. Kamandanu benar-benar ingin menantangku. Baiklah, aku sendiri yang akan memimpin peperangan besok. Siapkan prajurit. Selamat, Kamandan. Kamu berhasil memenangkan peperangan ini. Paman bangga sama kamu. Kamu hebat, Dimas. Kemenangan ini bukanlah milikku seorang, tapi milik kita semua. Oh ya, Kamandan. Bagaimana bisa kamu mengalahkan Byakta? Apa dia sudah benar-benar mati? Hamba tidak tahu pasti, Kanjeng Putri. Byakta masih hidup atau sudah mati. Tapi yang jelas, dia sedang terluka parah dan berhasil meloloskan diri. Jadi ada kemungkinan kalau dia masih hidup. Kamandan, kenapa kamu membiarkannya kabur? Seharusnya kamu itu memastikan kematiannya. Itu benar, Dimas. Kenapa kamu sia-siakan kesempatan itu? Jika dia masih bertahan hidup, maka itulah takdirnya. Paman pikir sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Yang paling terpenting sekarang ini, Banyu Biru sudah memenangkan peperangan. Bagaimana keadaan? Tidak apa-apa, Tuan. Cepat panggil tabib untuk mengobati prajurit yang terluka. Cepat! Baik, Kanjeng. Ada apa ini? Kenapa kalian sudah kembali? Apa perang sudah berakhir? Maaf, Kanjeng. Kita telah kalah. Prajurit Banyu Biru telah berhasil memukul telak kita. Lalu di mana putra Respati? Di mana dia? Maaf, Kanjeng. Kanjeng Respati yang selama ini kita kenal adalah Byakta. Selama ini Byakta telah mengaku sebagai Kanjeng Respati. Dari mana kamu tahu semuanya ini, Daman? Arya Kamandanu. Arya Kamandanu telah menceritakan semuanya pada kita. Jadi, selama ini dugaanku benar. Byakta telah menyamar jadi Respati. Iya, ya. Arya Kamandanu. Dia tahu di mana putra Respati. Aku harus mencari. Putra yang Romo cari baru saja berada di hadapanmu, Romo.
Iya, aku juga panas. Kamu sih badannya gendut, jadi sempit deh. Gara-gara Kanser meletakkan bambunya berdiri. Oh iya teman-teman, bagaimana kalau kita goyangkan bambu ini? Setuju, setuju. Kalau begitu aku kasih apa-apa ya. 1, 2, 3. Kok bambunya bergoyang? Oh, kalian sengaja mendorong bambu ini. Sudah, aku akan membantu kalian. Kasihan kalian, tak sendiri jangan mau bermain denganku. Dum dompet, dum dompet. Krisna, kenapa kamu tidak mau pakai kekuatanmu saja untuk keluar dari bambu ini? Aku sudah coba, tapi tidak bisa. Paman Bajil sudah memberi ajian di bambu ini. Aduh, perutku lapar nih, dari kemarin belum makan. Krisna, bagaimana ini? Perut kami sakit karena menahan lapar. Gusti Jagadewa Batara, aku harus bagaimana? Kasihan teman-temanku. Kasihan Sri, tidak kuat menahan lapar. Cuma, ada kenapa? Resep amat. Aduh, aku lapar nih. Kansa! Keluarkan kami semua! Apa kamu tidak lihat? Teman-teman sudah kelaparan dan kehausan. Apa kamu tega melihat mereka seperti ini? Apa peduliku kalau yang lapar? Aku tidak. Kansa! Apa kamu tega melihat mereka seperti ini? Kansa! Kansa jahat! Sang Yang Widi akan membalas perbuatanmu dan merubahmu menjadi kodok. Kodok? Bukan takut sama kodok. Daripada aku diubah jadi kodok, dan aku kasih makan mereka. Aduh, aduh. Anak Gembet, kamu itu sedang apa, ha? Aku senang melihat mereka di dalam sini. Tidak berdaya, apalagi Krisna. Ya iyalah, kalau orang yang sudah masuk ke bambu itu tidak akan bisa keluar lagi. Karena bambu itu sudah bobo kasih ajian. Ngapain ketawa? Sekarang kamu latihan. Ayo. Apa benar berita yang kamu sampaikan ini? Ampun Kanjeng, hamba berani menjamin kebenarannya Kanjeng. Kalau begitu pergilah. Daulat Kanjeng. Eyang, ada apa? Kenapa wajah Eyang jadi serius begitu? Prajurit tadi menyampaikan berita dari medan perang. Lalu bagaimana keadaan Kamandan? Apa dia terluka? Kamu jangan khawatir, Rati. Kamandanu baik-baik saja. Dia selamat. Prajurit tadi menyampaikan perang sudah usai dan pihak kita sudah mati. Benarkah Eyang? Pasti Jagadewa Batara sudah mendengarkan doa-doa kita. Peperangan ini sudah banyak sekali memakan korban, Kanjeng Putri. Banyak pasukan Banyu Biru yang terluka dan gugur di medan perang. Aku mengerti Kamandanu. Kita akan bersama-sama
memulihkan keadaan Banyu Biru seperti sedia kala. Maaf Kanjeng Putri. Ada hal penting yang harus hamba lakukan. Hamba harus pergi menemukan pemilik sah dari mahkota ini, yaitu Kanjeng Respati. Tapi, di mana kamu akan mencarinya? Hamba yakin dia masih berada di sekitar Kurawan. Oh ya? Para prajurit yang gugur di medan perang akan selalu kita ingat dan kita kenang sebagai prajurit-prajurit pemberani yang sudah rela mengorbankan nyawa mereka demi kadipaten ini. Pengorbanan mereka semua tidak boleh kita sia-siakan. Inilah saatnya kita membangun kembali Kadipaten Banyu Biru menjadi lebih baik. Dan aku harap Kadipaten ini bisa membuat perdamaian untuk semua rakyat. Permisi. Krishna, ada apa malam-malam datang ke sini? Apa Krishna ada di sini, Bu? Krishna, bukankah Krishna sedang menyelamatkan Laras dari Kanza? Jadi Laras juga belum kembali ke rumah. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi dengan mereka. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu, mau ke tempat Kansa, ingin melihat keadaan mereka. Kenapa perasaanku tidak enak ya? Ada apa ini? Paman pengen tahu dari kalian berdua, apa rencana kalian untuk menemukan Kanjeng Respati ini? Itu juga yang sedang aku pikirkan. Aku benar-benar bingung. Dengan cara apa aku bisa menemukan Kanjeng Respati? Dimas, Paman, bagaimana pun kita buat woro-woro saja. Dengan begitu Kanjeng Respati pasti akan tahu kalau kita sedang mencarinya. Woro-woro. Iya, Dimas. Benar sekali, Kang Mas. Aku akan menggunakan cara Kang Mas untuk mencari Kanjeng Respati. Paman setuju dengan apa yang kalian inginkan. Seperti yang kalian ketahui, orang yang selama ini berada di Istana Kurawa bukanlah Kanjeng Respati yang asli, tapi dia adalah Biakta. Bagi siapapun yang mengetahui keberadaan Kanjeng Respati yang asli, aku mohon dengan sangat, beritahukan kepada kami. Aku mencarinya untuk mengucapkan terima kasih, karena dia sudah banyak membantu kita dalam mencapai kemenangan. Aku sangat berharap beliau bisa mendengarkan aku dan mau memenuhi permintaanku untuk bertemu dengannya. Aku akan menunggu kedatangannya di Taman Banyu Biru sampai dengan matahari tenggelam. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Ger, yang sudah kita lakukan ini adalah yang terbaik. Kalau memang Sang Hyang Widi ingin mempertemukan kita, maka kita pasti akan bertemu dengan Respati. Iya, Bu. Aku mengerti. Mari, Bu. Matahari sudah mau terbenam, tapi belum ada seorang pun yang datang. Bagaimana ini? Bersabarlah, Kang Mas. Kita akan menunggu sebentar lagi. Kanjeng Respati, Maafkan aku jika aku menemui kalian dengan cara seperti ini. hamba mengerti, Kanjeng. Sekarang saatnya Kanjeng membuka topeng Kanjeng dan menunjukkan jati diri Kanjeng yang sebenarnya. Baiklah.
Lagi jadi diri saya yang harus saya tutupi. Krisna, bagaimana nih? Sri badannya panas sekali. Kita harus keluar dari sini dan menyembuhkan Sri. Teman-teman, bantu aku memanggil Kansa ya. Kansa, keluarkan kami dari sini. Kansa! Kansa, keluarkan kami. Diam, kalian diam, jangan berisik lagi. Aku sudah membawa makanan. Dompet, sedang apa kamu? Ha? Sedang apa? Aku sedang memberi mereka makanan. Buat apa? Biar mereka kelaparan. Biarin. Ayo sekarang kita latihan. Latihan apa lagi? Latihan silat. Tadi aku udah latihan. Latihan kamu jelek. Mau punya jurus baru. Bagaimana nih Krisna? Kansa dan Paman Bajil tidak mau mendengarkan kita. Aku takut nih Krisna. Sri semakin parah. Kasihan ya Sri. Kansa benar-benar jahat. Gusti Jagat Dewa Batara. Ada apa ini? Jangan. Ho! Bopo, itu jurus jangkrik ya? Bukan. Buruan, Bopo capek nih. Ya. Up! Ho! Up! Hop! Up! Hop! Bopo, siapa yang gatel? Ini jurus harimau. Oh, harimau kegatalan. Hah? Kansa! Keluarkan kami dari sini! Dasar anak gumbret, bikin berisik aja. Tahu nih Bopo, pakai teriak-teriak lagi. Ayo kita latihan lagi. Takut. Ayo. Sri, maafkan kami ya. Kami tidak bisa membantumu. Kasihan sekali kamu, Sri. Kansa benar-benar jahat. Hop! 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 Anak gumbret. Dasar kutu gumbret. Kenapa Bopo latihan sendiri kamu enak-enakan silat? Hah? Bopo, masa latihan nggak ada istirahatnya? Capek tahu. Kalau kamu malas-malesan, gimana kamu bisa menang? Hah? Bopo, kayaknya ada yang nangis di dalam bambu. Bopo, dia yang mati. Yang benar kamu. Kalau dia percaya, lihat saja. Hah? Ada yang mati? Tuh kan Bopo mati kan? Mati kan, Sah? Bopo jangan dipencet. Siapa yang Bopo pencet? Cepat taruh bawah. Bopo, kok jadi besar? Mati lagi. Sudah, tenang saja. Nanti mayatnya Bopo bakar. Bakar. Iya, tenang saja. Bagaimana Krisna? Jadi, Paman Bajil dan Kansa ingin melihat aku dan teman-teman masih hidup atau tidak. Teman-teman, aku tahu bagaimana caranya keluar dari sini. Bagaimana Krisna? Kita harus pura-pura mati. Mati? Maksudnya, dengan cara kita pura-pura mati, dengan begitu kita bisa segera dikeluarkan dari bambu ini. Iya, kamu benar Krisna. Kalau begitu, cepat-cepat. Ayo kita pura-pura mati. Ayo.
Aku sungguh bahagia dengan Kamandanu. Kamu sudah kembali dengan selamat. Dan bahkan, kamu sudah memenangkan pertempuran itu. Ada hal lain yang akan lebih membuatmu bahagia, Rati. Apa maksudmu? Aku sudah bertemu dengan Romomu. Romo? Maaf, kami datang kemari bukan untuk berperang. Kami datang kemari untuk menemui Kanjeng Tumenggung. Mana Kanjeng Tumenggung kalian? Tangkap mereka! Salam hormat Kanjeng Tumenggung. Apa yang kalian lakukan di istanaku? Kami datang kemari dengan niat damai. Niat damai. Kenapa kalian berkelahi dengan pengawalku? Kami diserang Kanjeng. Kedatangan kami kemari ingin mengembalikan mahkota ini. Dan ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan Kanjeng tentang Respati. Respati. Iya. Apa ucapan kamu ini bisa dipercaya, Ranubaya? Kalau Damar itu... Maaf Kanjeng. Hamba tidak berbohong. Yang hamba katakan ini adalah yang sebenarnya. Dan hamba siap mati di hadapan Kanjeng. Salam hormat kami, Kanjeng.
kamu bisa memanah dengan sangat baik. Sebagai hadiahnya, Romo akan memberikan kamu ini. Sebentar, Respati. Aku akan mengembalikan posisi kamu sebagai Pangeran Kurawan. Hormat kami Kanjeng. Salam hormat kami Kanjeng. Aku benci sekali dengan keadaanku yang seperti ini. Darah perawan dan semediku tetap saja tidak bisa membuat aku jadi lebih baik. Aku harus bertemu dengan Respati. Ya. Kenapa Damar yang duduk di sebelah sana itu? Gimana Respati? Tejo. Jangan lari! Kamu tidak akan bisa lari dari ular ini. Untuk apa kamu datang kemari? Kanjeng, hamba sudah mati-matian membela untuk kadipaten ini. Bahkan hamba juga sudah rela untuk menyusup memberikan racun kepada pasukan Banyu Biru. Dan sekarang perang sudah berakhir, Kanjeng. Hamba hanya menginginkan posisi yang dijanjikan oleh Kanjeng untuk di kadipaten ini. Kamu minta posisi di sini? Apa kamu tidak berkaca diri? Apa kamu pantas di sini? Tapi Kanjeng, Cepat pergi dari sini, atau aku panggil prajurit untuk membanjarakanmu. Pergi! Kanjeng, Prajurit! Kanjeng, Seret dia keluar dari sini. tolong jangan tidak boleh mesasianya lagi. Kanjeng, saya menuntut apa yang Kanjeng janjikan sama saya, Kanjeng. Kanjeng, saya minta posisi saya di sini, Kanjeng. Maaf, Kanjeng. Kamandano, Maaf, Kanjeng. Hamba harus kembali ke Banyu Biru. baiklah. Sampaikan rasa permintaan maafku kepada Putri Laksmi. Seharusnya kemarin aku segera menghentikan peperangan itu dan mencegah Biakta memporak-porandakan Kadipaten Banyu Biru. Apa yang sudah terjadi tidak perlu disesali, Kanjeng. Yang terpenting semuanya sudah membaik. Hamba mohon diri.
Kamandanu. Dia sudah berhasil membuka kedokku. Dan Damar. Ternyata Damar selama ini adalah Respati. Dia sudah berhasil mengelabuiku. Pantas saja, waktu peperangan dia menyerang prajurit sendiri. Aku tidak menyangka dia bisa bermain licik di hadapanku. Aku harus membalas perbuatan Kamandanu dan Damar. Satu-satunya orang yang bisa membantuku adalah Mesin. Ya, Mesin. Aku harus mencari dia. Dengan kekuatan kami berdua, maka kami tidak akan terkalahkan. Eyang, aku mohon, izinkan aku agar bisa keluar dari istana ini dan menemui Kamandanu. Lagi pula, pertempuran sudah selesai, jadi tidak ada lagi yang perlu Eyang khawatirkan. Ya Rati. Baiklah, Eyang mengizinkan kamu menemui Kamandanu. Pergilah. Sungguh? Ya. Tapi kamu tetap harus dikawal untuk berjaga-jaga karena di luar masih belum aman. Iya, Eyang. Aku berjanji. Aku akan menuruti semua perintah Eyang asalkan aku diizinkan untuk menemui Kamandanu. Terima kasih, Eyang. Hamba sudah menjalankan tugas hamba untuk mengalahkan Biakta dan mempertahankan kadipaten ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kanjeng Putri bisa memimpin kadipaten ini dengan tenang. Kalau begitu, hamba mohon pamit. Hamba harus kembali berkelana. Tapi Kamandanu, kadipaten ini membutuhkan kepala prajurit sepertimu yang bisa melindungi kadipaten ini. Jadi aku minta, tetaplah di sini Kamandanu. Jangan tinggalkan aku, Kamandanu. Aku mohon, Kamandanu. Rati. Rati. Kenapa Kamandanu membiarkan dirinya dipeluk semesta itu oleh Putri Laksmi? Kamandanu juga tidak mengejarku. Dia sama sekali tidak berusaha untuk menjelaskan semua kejadian ini. Aku tidak pernah tahu apakah cintaku dan Kamandanu bisa terus bertahan. Sudah tidak ada lagi yang bisa aku harapkan. Semuanya sudah pupus. Prajurit, kita kembali ke Manguntur. Baik, Kanjeng. Aku ingin memperkuat persenjataan prajurit kita. Tolong carikan pandai besi yang terbaik di Manguntur. Perintahkan untuk membuat persenjataan. Daulat, Kanjeng. Rati, tunggu. Kenapa kamu pulang begitu cepat? Katanya kamu mau menemui Kamandanu. Mengapa dia tidak mengantar? Sudahlah, Eyang. Aku tidak ingin lagi membicarakan Kamandanu. Kenapa, Rati? Kamu bertengkar dengannya? Yang terpenting sekarang, aku ingin bisa mengabdikan hidupku untuk Manguntur dan seluruh rakyatku. Aku tidak mau lagi terbebani oleh cinta. Ada apa dengan anak itu? Aku jadi ingat masa mudaku saja. Kamar Biakta. Ya,
Sudah banyak perubahan di kamar ini. Tidak seperti yang aku tahu sebelumnya. Rupanya di kamar inilah Byakta selalu mengatur strategi setiap kejahatannya. Siapa wanita di dalam lukisan ini? Apa mungkin dia kekasih Byakta? Kamandanu. Mungkin Kamandanu tahu siapa wanita di dalam lukisan ini. Betul, ini adalah Meisin. Meisin ini adalah kekasih Byakta, sekaligus saudara seperguruannya. Lapor Kanjeng, hamba mendapatkan berita dari Telik Sandi bahwa Byakta telah menyewa kapal pergi ke negeri Cina. Ke negeri Cina? Itu artinya Byakta masih hidup. Dia berhasil selamat dari luka-lukanya. Iya, kalau sampai Byakta bertemu dengan Meisin, dengan kekuatan mereka berdua ini, bisa mengalahkan siapapun juga yang sangat berbahaya. Meisin pernah datang ke tanah Jawa, dan dia kembali lagi ke negerinya. Karena dia mengira Byakta sudah mati. Sebaiknya kita segera mencegah kepergiannya. Terlambat, Kanjeng. Byakta sudah pergi dari tadi malam. Paman, apa yang harus kita lakukan? Aku harus segera menghentikan kepergian Byakta. Aku tidak ingin dia berhasil membangun kekuatan untuk menghancurkan Manguntur, Kurawan, bahkan juga Banyubiru. Lalu apa rencana Kanjeng? Apa Kanjeng akan mengejarnya sampai ke tengah lautan? Jika itu satu-satunya cara untuk menghentikannya, aku akan lakukan dan menyerang kapalnya. Jika sampai mereka bisa bersatu, aku khawatir tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan kejahatannya. Dan Byakta akan semakin merajalela. Hamba tidak akan membiarkan hal itu terjadi, Kanjeng. Hamba telah bersumpah, hamba sendiri yang akan membunuh Byakta. Dwi-Pangga, Byakta sudah kalah perang. Itu artinya sumpahmu sudah terbayarkan. Tidak, Kanjeng. Selama Byakta masih hidup, selama itu pula sumpah hamba belum terlaksana. Baiklah, aku akan memberikanmu satu kesempatan lagi. Jika kamu masih tetap tidak berhasil untuk membunuh Byakta, anggap saja sumpahmu sudah terbayarkan. Baik. Padepokan Paman. Kami juga akan pergi dari sini, Guru. Kami ingin mencari Bopo. Tapi apa boleh? Kami minta satu hal. Apa yang kalian inginkan dari Paman? Selama kami pergi, aku mohon pada Guru untuk tetap mengawasi dan menjaga Kanjeng Putri Laksmi dalam menjalankan tugasnya di Kadipaten ini. Baiklah.
Paman akan membantu. Tapi Paman minta juga kepada kalian, jagalah diri kalian baik-baik. Baik, Paman. Mencari Biakta. Kamu ingin mencari kemana, Ger? Aku mengetahui Biakta melarikan diri ke Cina, Romo. Aku ingin sekali menyusulnya dan menyelesaikan permasalahan antara aku dan Biakta, Romo. Kamu masih menganggap Biakta itu saudaramu setelah apa yang dia lakukan kepadamu? Romo, di antara kami mengalir darah yang sama, Romo. Seburuk apapun Biakta, dia masih tetap saudara kembarku. Aku ingin sekali seperti Arya Dipangga dan juga Arya Kamandanu. Mereka sering sekali berselisih. Tapi apa akhirnya, Romo? Mereka akur juga, kan? Romo mengerti perasaanmu, Ger. Mudah-mudahan saja Biakta juga mempunyai perasaan seperti kamu. Melihat kalian berdua berdamai merupakan impian terbesar Romo. Mudah-mudahan impian Romo bisa tercapai. Kita harus segera mencari cara untuk kembali ke Manguntur, Arimbi. Itu juga yang sedang aku pikirkan, Bopo. Tapi bagaimana caranya? Saat ini Manguntur sudah dikelilingi oleh air suci. Dan aku juga sudah tidak bisa minta bantuan pada Biakta. Dia sudah tidak ada di Kurawan, Bopo. Kita semua terusir dari Manguntur. Itu semua karena kebodohanmu, Arimbi. Coba saya, kamu tidak terlalu sibuk dengan Kamandanu. Ini semua tidak akan terjadi. Kenapa Bopo jadi malah menyalahkan aku, Bopo? Kemana saja, Bopo? Seharusnya Bopo berada di Manguntur dan membantuku untuk mengawasi kakek tua bangka itu. Tolong! Tolong! Suara apa itu? Tolong! Ada setan lezat. Arimbi! Arimbi kemana? Bopo menemukan santapan yang lezat. Kemari Arimbi! Cepat lihat! Kemari! Lihat itu! Tolong! Anggrek saya. Kamu sudah tahu kan? Jangan, Bopo. Kenapa? Kita harus menyelamatkan dan menolong dia. Kenapa begitu? Nanti juga Bopo akan tahu sendiri apa alasan. Apa kamu sudah gila? Untuk apa kamu mengobati musuh kita itu, ha? Sudah, Bopo, tidak usah marah-marah terus. Aku melakukan semua ini karena aku punya tujuan, Bopo. Tujuan? Apa tujuan itu? Aku akan menjadikan Hanggareksa sebagai senjata kita, Bopo. Arya Kamandanu dan Arya Dwi Pangga akan bertekuk lutut padaku. Jadi itu tujuanmu? Kamu sangat brilian. Kalau begitu, saya setuju. Lagi, coba. Romo? Ada apa, anakku? Sepertinya kamu sedang memikirkan Kamandanu. Apa kamu sedang ada masalah dengan dia? Ayo, ceritakan sama Romo. Mungkin saja Romo bisa membantu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Romo. Aku dan Kamandanu semakin menjauh.
Ini membuat aku merasa kalau aku dan dia memang tidak berjodoh. Kamu harus bersikap tegar menghadapi permasalahan ini, anakku. Jika kalian berjodoh, semuanya akan kembali membaik. Tapi jika tidak, kamu harus siap menerima kenyataan ini. Iya, Romo. Aku akan lebih sabar menghadapinya. Tapi untuk saat ini, aku ingin mencari biungku dulu. Kamu benar, anakku. Kita sudah terlalu lama berpisah dengan biungmu. Romo juga sangat rindu sekali dengan biungmu. Tapi Romo tidak tahu harus mencari kemana. Romo, tenang saja. Jangan khawatir. Kita pasti akan segera menemukan biungku. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Kenapa tubuhku lemah sekali? Aku sudah tidak kuat lagi. Ya ini kan biungnya Krishna. Ayo kita bawa dia ke rumahnya. Ayo cepat. Dia mengeluarkan banyak darah. Untuk memulihkannya, sepertinya memerlukan waktu yang sangat lama. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku dengar kamu digigit sesuatu, sehingga kamu seperti ini. Aku juga tidak tahu makhluk apa yang menggigitku. Makhluk itu kecil dan begitu cepat menghisap darahku. Kalau tidak, aku akan terpental jauh. Kita di mana, Mak? Kita jauh dari bumi. Bocah tengik itu dan Andini benar-benar membuat aku kesal. Aku harus membalasnya. Tapi Mak, Malampir kan kekuatannya sudah menghilang. Bagaimana caranya untuk mengalahkan Andini dan Krishna? Kamu benar juga. Aku harus mencari kekuatan lain. Baru aku turun ke bumi. Kekuatan apa lagi, Mak? Aku tahu kekuatan apa yang harus aku cari. Apa itu, Mak? Kekuatan bintang. Tapi aku dan bintangnya sudah memudar. Karena di saat itu dia akan mengeluarkan kekuatan yang terbesar. Dan aku harus cepat mengambilnya. Ayo kita cepat mengambilnya.
diusir dari kadipaten ini. Tapi dia mengandung anakku. Dan anak itu bisa menjadi ancaman bagi Manguntur. Dia bisa saja kembali dan menggunakan anak itu sebagai tameng. Lalu bagaimana wujud anakku? Seperti manusia atau sebaliknya? Aku benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana mungkin aku akan mempunyai seorang anak dari Buto Ijo? Rati! Sebentar, Kang Mas. Dimas, tunggu Dimas. Komandan. Tidak, aku tidak boleh luluh lagi. Aku harus bisa menghindari komandan. Tunggu, Rati. Tunggu. Kamu mau kemana? Aku ingin cari Biung. Memangnya kenapa? Tidak, Rati. Kamu tidak boleh pergi sendirian. Biar aku yang menemanimu. Untuk apa? Bukannya saat ini kamu sedang sibuk mengurusi urusan Banyu Biru dan juga Kanjeng Putri Laksmi. Sementara aku sibuk dengan kadipatenku sendiri. Jadi daripada kamu harus menemaniku mencari Biung, Rasanya semuanya buntu. Matahari sebentar lagi tenggelam dan menghilang. Akan datang malam berganti siang. Sama seperti hidupku yang malang. Aku kehilangan bopoku tersayang. Terjebak dalam hidup yang kelam. Sambi! Keluarlah kamu! Aku datang ingin mengenai janjimu! Keluarlah! Sambi! Nari-nari, ada apa mencari? Biung Sambi, cepat katakan di mana Biung? Aku memang sudah berjanji padamu mengatakan di mana Biung. Tapi sayang sekali Nari-nari, Biungmu tidak ada di mana. Arimbi telah mengambil dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Lalu dibuang dan entah kemana. Lalu kenapa kamu mengatakan kamu tahu di mana Biung? Kamu telah membohongiku. Tidak, aku tidak berbohong. Aku sudah mengatakan apa yang aku tahu tentang Biungmu.
Batara, berilah aku petunjuk di mana biungku berada. Gusti Jagat Dewa Batara, sayapku sudah tidak terasa sakit lagi. Apa ini tandanya aku sudah bisa terbang? Pergilah burung cantik, sayapmu sudah sembuh. Kembalilah ke tempat asalmu. Terima kasih Kisanak. Kisanak sudah merawatku selama ini. Aku pasti akan datang kembali dan membalas kebaikanmu. Pergilah burung cantik, sayapmu sudah sembuh. Kembalilah ke tempat asalmu. Terima kasih Kisanak. Kisanak sudah merawatku selama ini. Aku pasti akan datang kembali dan membalas kebaikanmu. Narirati, Bopo, biung Bopo. Dewi Sambi telah mengubah biungku menjadi seekor burung. kamu bicara apa, Rati? Maksudmu burung merpati kipas itu adalah... Iya, Bopo. Sebenarnya, burung yang waktu itu membuat kekacauan di istana adalah biungku. Dia sengaja melakukan itu karena tidak ingin melihat aku menikah dengan Ari Dipanggan. Oh, Jagat Dewa Batara. Ini benar-benar sulit dipercaya. Saat ini, Arimbi sedang mengurung biungku entah di mana. Bahkan Dewi Sambi pun tidak tahu di mana keberadaan biung. Bagaimana kalau kita membuat woro-woro kepada seluruh rakyat Manguntur? Iya, kita tidak perlu mengatakan kalau Kanjeng Putri Padmini sudah berubah menjadi burung. Kamu berpura-pura saja mencari burung kesayanganmu. Siapa tahu saja salah satu dari rakyat Manguntur mengetahui di mana keberadaan Kanjeng Dewi Padmini. Aku berdiri di tengah-tengah kalian karena aku ingin meminta bantuan kalian. Temukanlah merpati kipas putih milikku. Maka aku berjanji, bagi yang menemukannya, akan aku kabulkan apapun permintaan kalian. Jadi benar, perempuan itu membuat pengumuman bagi siapa yang menemukan pati ini akan mendapatkan imbalan. Iya, Sambi. Aku mendengarkannya sendiri. Ngomong-ngomong, kamu tahu di mana burung itu? Dasar bodoh. Meskipun dia mengerahkan 1000 rakyat, dia tidak mungkin menemukan pati itu. Palingnya pati itu sudah mati di dalam kotak. Tunggu. Sambi, kamu itu jangan percaya diri dulu. Bagaimana kalau Padmini itu masih hidup? Dia kan sekarang sudah mempunyai ilmu. Kamu benar juga, Baju. Aku harus lebih waspada. Aku harus mencari burung sialan itu. Dimas! Sepertinya sia-sia saja pencarian kita. Semua gua dan hutan sudah kita periksa. Tapi apa? Tetap tidak ada tanda-tanda keberadaan Bopo. Bopo menghilang bak di telan bumi, Dimas. Aku juga merasa seperti itu, Kang Mas. Hanya saja, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kasihan Bopo. Kita harus tetap mencarinya. Ayo, Kang Mas. Kalian pasti sedang mencari sesuatu. Iya kan? Arimbi. Tunggu dulu. Aku datang ke sini bukan ingin bertempur dengan kalian, melainkan menyampaikan sesuatu yang penting. Ini tentang bopo kalian. Jangan banyak bicara. Katakan apa maksudmu? Apa kamu tahu di mana bopo kami? Iya, aku tahu di mana bopo kalian sekarang. Dia berada di tanganku. Ajar! Cepat, serahkan bopo kami. Atau apa? Kalian ingin menyerang? Begitu?
Aku sama sekali tidak takut dengan ancaman kalian. Jangan lupa, aku adalah seorang buto hijau. Kalian bukan tandingan. Tapi tenang saja, aku bisa melepaskan bobok kamu dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus menikah denganku. Dasar perempuan berdebah. Jangan bermimpi kamu. Mana mungkin adikku menikahi perempuan jadi-jadian seperti kamu. Apa yang dikatakan kamu itu benar. Lagi pula, kamu sedang mengandung anak Kanjeng Kebo Winara. Lebih tidak mungkin. Aku akan menikahi. Untuk masalah itu, kalian tidak perlu khawatir. Aku sudah menggugurkan. Lagi pula kalian juga sudah tahu kalau aku ini sekarang bukan istri dari kakek tua bangka itu lagi. Jadi aku berhak menikah dengan siapapun, termasuk kamu, Kamandanu. Dasar berdebah tidak tahu diri. Sebelum Dimas menikahimu, aku yang akan membunuhmu. Ya, tunggu kamu. Apa yang kamu lakukan, Dimas? Biarkan aku membunuhnya. Tidak, kamu. Kamu tidak boleh membunuhnya. Baiklah. Aku bersedia menikahimu. Dasar perempuan berdebah. Jangan bermimpi kamu. Mana mungkin adikku menikahi perempuan jadi-jadian seperti kamu. Apa yang dikatakan kamu itu benar. Lagi pula, kamu sedang mengandung anak Kanjeng Kebo Winara. Lebih tidak mungkin. Aku akan menikahi. Untuk masalah itu, kalian tidak perlu khawatir. Aku sudah menggugurkan. Lagi pula kalian juga sudah tahu kalau aku ini sekarang bukan istri dari kakek tua bangka itu lagi. Jadi aku berhak menikah dengan siapapun, termasuk kamu, Kamandanu. Dasar berdebah tidak tahu diri. Sebelum Dimas menikahimu, aku yang akan membunuhmu. Ya, tunggu kamu. Apa yang kamu lakukan, Dimas? Biarkan aku membunuhnya. Tidak, kamu. Kamu tidak boleh membunuhnya. Baiklah. Aku bersedia menikahimu. Dimas, apa yang kamu katakan? Aku juga punya syarat untukmu. Tunjukkan dulu, di mana kamu sembunyikan bobo kami. Kamu tenang saja. Memang inilah yang aku tunggu. Baik, sekarang ikuti aku. Ayo. Masuklah kalian. Itu bobo kami. Bobo. Dimas! Kamu tidak apa-apa, Dimas. Tidak apa-apa. Apa kalian pikir aku sebodoh itu meninggalkan tawananku tanpa perlindungan? Lihatlah. Kalian tidak akan bisa mengikuti. Apalagi membawa dia kabur. Tidak akan bisa. Satu-satunya cara adalah dengan menikahiku, Kamandanu. Sebaiknya kita cari cara lain untuk menolong Bobo. Ayo, Mas. Hei, mau kemana kalian?
kalian tidak akan bisa memaksaku. Satu-satunya cara adalah menikah denganku, Kamandanu. Kang Mas, Jadi kalian sudah tahu di mana bopo kalian ditahan oleh Buto Ijo itu. Iya, Bu. Hanya saja tempat itu dikelilingi oleh medan energi. dan pedang naga emasku ini tidak berhasil menghancurkannya. Makanya kami tidak bisa membawa Bopo pulang. Aneh memang. Kalau ternyata pedang naga emas ini tidak mampu membelah pusat energi, itu artinya ada yang mengendalikannya. Dan kita harus mencari tahu dari mana sumber itu. Begitu luas. Pantas pedang naga emas tidak mampu membelahnya. Tapi bagaimanapun juga, aku harus mencari sumbernya. Rupanya di sini sumber energi. Sekarang Paman tahu caranya. Bagaimana caranya? Kalian harus menjauhkan sumber energi itu, yaitu si Buto Kala. Baru kalian bisa membelah sumber energi itu dengan pedang naga emas. Tapi bagaimana caranya? Aku tahu caranya. Mohon maaf, Paman. Aku harus pergi dulu. Tunggu Kang Mas, mau kemana? Kanjeng Putri. Aku sudah dengar semuanya dari Arya Dupang. Dan aku putus. Aku akan membantu. Ampun Kanjeng Putri. Tapi ini sangat berbahaya. Hamba tidak ingin terjadi sesuatu pada Kanjeng Putri. Lagi pula, ini adalah masalah keluarga hamba. Jadi biarlah hamba dan Kamas Bibangga yang mengatasinya. Kanjeng Putri tidak perlu terlibat. Tidak. Bagiku urusanmu adalah urusanku juga. Aku tidak akan mungkin membiarkan kamu mengatasi masalahmu sendirian.
Aku siap, meskipun harus menempuh bahaya yang sangat besar. Tapi Kanjeng Putri, Tolonglah Kamandanu. Biarkan aku membantumu sekali ini saja. Karena bagiku, melakukan sesuatu yang berguna untukmu, aku akan merasa sangat bahagia. Aku akan memancing Buto Ijo itu keluar. Kanjeng Putri. Hamba mohon Kanjeng Putri. Tolong pertimbangkan hal ini lagi. Hamba tidak ingin melibatkan Kanjeng Putri dalam hal berbahaya seperti ini. Ingat Kanjeng Putri, sekarang ini Kanjeng Putri adalah penguasa Banyu Biru. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Kanjeng Putri, maka Raja Banyu Biru bisa. Jangan bicara apa-apa lagi. Aku tidak mau mendengarnya. Perlu kamu tahu satu hal, Kamanda. Aku akan lakukan apapun demi kamu. Daripada kamu menempuh bahaya ini sendirian, lebih baik aku saja yang mati. Dan setelah itu, kalian selamatkanlah bobo kalian. Mengerti? Kanjeng Putri, Dimas. Sudah, ikuti saja perintahnya. Ayo, kita harus cepat selamatkan Bobo. Berani mengusik sama adikku. Sudah bosan hidup ya? Siapa takut? Seharusnya Buto Ijo sepertimu mati di tangan. Dan sekarang, bersiaplah untuk mati. Kalau begitu, siaplah untuk menjadi santapanku. Ah! Dimas, bagaimana? Kanjeng Putri berhasil membuat Buto Ijo itu keluar dari tempat persembunyian. Berarti medan energinya mulai melemah, Dimas. Cepat, Dimas. Kamu harus hancurkan pagar itu. Baik, Kang. Dimas, kita berhasil. Ayo selamatkan Bobo. Ya, Kang Mas. Aku menyerah. Aku akan bersedia menikahimu. Asalkan kamu membiarkan mereka pergi. Kamu pikir aku percaya padamu? Tidak, Rin. Aku sungguh-sungguh. Kalau begitu, kamu harus membuktikannya padamu. Aku tidak ingin tertipu seperti tadi lagi. Bagaimana aku membuktikannya agar kamu percaya padaku? Aku ingin kamu memberiku anak. Bagaimana? Apa kamu bisa melakukan?
kamu ingin mengingkari janjimu lagi? Kamu mau menipuku lagi? Tidak, jangan salah paham dulu. Aku hanya tidak ingin kita terburu-buru. Sebaiknya kamu duduk dulu. Ayolah. Sekarang, tolong pejamkan matamu. Tidak. Kamu pasti ingin kabur, kan? Aku tidak akan membiarkan. Tidak, aku tidak akan kabur. Sekarang, kamu pejamkan matamu. Apa kamu janji? Iya, aku janji. Sekarang, baringkan tubuhmu berdoa. Kau sebagai santapanku. Kamu lolos dari tanganku. Kau sebagai santapanku. Kamu lolos dari tanganku. Bagaimana keadaan Bopo, Kang Mas? Apa Bopo baik-baik saja? Kamu tenanglah, Dimas. Biar Paman yang menjelaskannya padamu. Guru, bagaimana Bopo? Apa Bopo masih bisa diselamatkan? Ya, luka Bopomu cukup parah, tapi dia akan sembuh kembali. Hanya membutuhkan waktu cukup lama, ya. Gimana Kanjeng Putri? Apa dia belum pulang? Apa kamu tidak melihatnya di sana, Dimas? Aku pikir dia kembali ke Istana Baju Biru bersamamu. Tidak, Kang Mas. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Kanjeng Putri. Kalau begitu cepat carikan Kanjeng Putri. Baik, Bu. Susah. Aku butuh udara. Apa yang harus aku lakukan? Akhirnya selesai juga. Mayat bocah tengik itu sudah Bopo bakar. Bopo, nanti kalau jadi setan bagaimana? Setan? Mana bisa jadi setan? Kan mayat itu sudah Bopo bakar. Dasar dompet. Bisa saja, Bopo.
Bener juga ya. Tapi kenapa bocah tengik itu bisa mati? Apa jangan-jangan di dalam bambu itu ada penyakitnya kan, Sah? Bobo, daripada kita ketularan mati, kita buang saja bambu itu. Bener juga ya. Tapi Krishna dan teman-temannya masih hidup apa sudah mati? Tidak tahu, Bobo. Kita lihat saja ya, Bobo. Hah? Kenapa, Bobo? Iya kan, Sah? Semuanya pada mati. Nih, kalau kamu tidak percaya, Aduh, Bobo, benar, mereka semua pada mati, apalagi Krishna. Kalau Krishna mati, pasti dia menjahiliku. Aku kan sering menjahili dia. ya sudah, kita keluarin semuanya yuk. Ngapain kamu situ? Belakang! Bobo, aku curiga deh. Krishna matinya bohongan atau tidak? Ayo kita lihat. Ayo. Bobo, aku curiga deh. Krishna matinya bohongan atau tidak? Ayo kita lihat. Ayo. Jadi Kanjeng Putri belum pulang juga dari tadi. Iya, Tuan. Kemana sebenarnya Kanjeng Putri? Apa jangan-jangan memang benar terjadi sesuatu pada Kanjeng Putri? Aku harus segera mencarinya. Gimana? Gimana tawanku? Siapa yang telah berani melepaskan tawananku? Rupanya kau yang ngajar. Sakit kakiku. Awas kamu kemana, Anu?